Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur dan kita percaya inilah hari yang Tuhan telah jadikan bagi kita sekalian. Ibadah Sunday Service His Grace Church sesaat lagi akan segera dimulai. Saya akan bagikan firman Tuhan dalam Mazmur 118 ayat 24 berkata demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita karenanya. Mari persiapkan hidup saudara, hati saudara untuk sama-sama memuji, menyembah, menaikkan pengagungan, penghormatan kepada Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Kita bersuka cita dan mari nikmati ibadah ini dan mari berikan penyembahan yang terbaik, yang terindah kepada Dia. Jangan lupa juga saudara bisa menyiapkan roti dan anggur untuk sama-sama mengikuti perjamuan kudus. Kita berdoa. Inilah hari yang luar biasa. Inilah hari yang Tuhan sudah jadikan kami bersyukur. Di hari ini Tuhan, di ibadah minggu raya kami ini, biarlah Engkau menaungi kami. Biarlah Engkau menganugerahkan kepada kami kuasa pujian dan penyembahan, sehingga kami bisa menikmati ibadah online ini dan kami bersuka cita. Tuhan, mari Engkau pimpin ibadah ini sehingga menjadi ibadah yang berkenan, menjadi sebuah penyembahan, persembahan yang hidup, yang sejati, memuliakan Bapa di surga. Kami siap Tuhan untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita mengangkat suara kita untuk memuji Tuhan. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu, kau berkuasa selamanya, puji kau selalu. Puji Tuhan. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertinya, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, amin, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu, kau beri hidupmu bagi diriku. Sama-sama katakan, tiada yang sepertimu, yang berkuasa selamanya, puji kau selalu. Betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu,
begitu. Mari jemaat Tuhan, sama-sama angkat suaramu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus ku tahu betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, oh, oh. Tiada bandingannya, tiada duanya, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku. Oh, tiada sepertiga. Yesus Tuhanku. Tiada sepertiga. Mari sama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu. Yesus Tuhanku. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah begitu. Masih semangat memuji Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Bersorak, bertepuk tangan, dialah yang terkuat, dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Jemaat Tuhan, bersorak, bertepuk tangan, dialah yang terkuat, dialah yang terhebat. Bernyanyi, bersukacita, karena Yesus dialah yang terbaik. Yes. Haleluya.
sebab Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kau hadir setiap kami Tuhan. Kami mau bawa setiap hati kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami akan mengalami Tuhan hal yang luar biasa. Bukan menjadi biasa-biasa saja Tuhan, tapi kami boleh mengalami kasih Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh. Terima kasih. Kami menyembah Yesus. Oh. Mari sama-sama. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu bebaskan hidupku. Mari jemaat Tuhan, dengan senap hati kita bawa pujian. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru, biar Kau mengurapi setiap kami Tuhan. Mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu satu yang ku rindu Tuhan. Ya, kerinduan kami Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan menikmati hadirat-Mu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah. Sama-sama berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan. Kami bawa setiap persembahan kami lebih lagi tinggal di dalam-Mu, kami menikmati Tuhan. Amin. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu. Jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku.
Firman-Mu mengubah hidupku. Oh Yesus, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih Tuhan, menikmati keindahan-Mu Tuhan. Kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau kudus Tuhan, sebab Engkau kudus. Nama-Mu besar, Nama-Mu ajaib, Nama-Mu berkuasa. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bawa penyembahan kami Tuhan. Jesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Mari nikmati hadirat Tuhan. Mari menikmati kasih Tuhan buat hari ini saudara. Sebab penyertaan Tuhan sempurna bagi setiap kita. Angkat tanganmu, sembah Dia. Jesus, Jesus. Masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Yesus. Muliakan nama-Mu Tuhan, mulia nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Kami agungkan nama-Mu Yesus, agungkan nama-Mu. Oh, Yesus, agung nama-Mu. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku muliakan nama-Mu, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Mari sembah Dia, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan Yesus, ku agungkan nama-Mu. Yesus, agung nama-Mu. Yesus, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan sorak-sorai bagi Yesus. Haleluya. Muliakan nama-Mu Tuhan,
sorak-sorai bagi Allah kita, haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu besar Tuhan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Tercurah untuk menebus. Sekali lagi katakan tercurah untuk menebus hidupku. Berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Kita telah menyembah, memuji, meninggikan Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Yang pertama, untuk ibadah raya His Grace Jakarta, pada hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, jemaat Tuhan bisa mengikutinya di channel YouTube HGC Jakarta. Kami juga mengundang jemaat Tuhan sekalian untuk mengikuti ibadah tengah minggu setiap hari Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Tengah di channel YouTube His Grace Church. Kami mengucapkan terima kasih bagi setiap jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, dan bagi jemaat Tuhan yang akan memberikan persembahan, Anda dapat memberikannya melalui transfer BCA melalui nomor rekening berikut ini. Saudara juga dapat memberikannya melalui scan QR code melalui aplikasi mobile banking, OVO, GoPay, Dana, dan lain sebagainya. Dan saat ini mari kita sama-sama berdoa untuk setiap persembahan yang telah kita taburkan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di hari yang luar biasa ini, kami mengucap syukur apa yang Tuhan sudah lakukan, apa yang telah terjadi dalam hidup kami. Kami sangat percaya ini semua karena kemurahan Tuhan, karena kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Dengan apa kami membalas semua ini, selain hanya memberikan hidup kami, tubuh jiwa roh kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, berkati setiap pengorbanan, berkati setiap taburan, setiap persembahan yang sudah dan yang akan diberikan. Kau membalas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Biar dengan persembahan ini kami lakukan untuk kemuliaan dan untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi ini melalui gereja His Grace Church. Sebabnya Tuhan berkati, dan ini menjadi persembahan yang hidup, yang sejati, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Ini doa kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Mari siapkan hati saudara, kita akan sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Merel Mokalu. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Terlalu
pengorbanan yang kau berikan bagiku terlalu mahal. Darahmu Yesus tercurah untuk menebus itu, tercurah untuk menebus, tercurah untuk menebus hidupku. Salam sejahtera bagi semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari siapkan hati saudara untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami bersyukur kami boleh menyembah Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kini saatnya Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami semua. Lewat kebenaran firman Tuhan, maka kami berdoa supaya Engkau memberikan kepada kami semua roh hikmat dan wahyu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan ini dengan benar. Dan kami berdoa supaya Engkau membukakan mata rohani kami, sehingga kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu, bahwa betapa kayanya kemuliaan yang telah Engkau tentukan bagi kami orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu Tuhan bagi kami yang percaya. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini saya akan bicara spesifik tentang iman. Judul khotbah saya hari ini adalah Have faith in God. Saya berdoa supaya saudara di rumah dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Katakan sama-sama saudara, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus sangat mengasihi saya. Mari kita buka dalam Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 6 firman Tuhan berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi saudara, saya bacakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Artinya, seseorang akan berkenan kepada Allah, dia harus datang dengan iman. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi pertanyaan kita di sini, iman yang seperti apa yang berkenan kepada Allah ketika kita datang kepadanya? Kalau kita lihat saudara dalam Markus 11 ayat 22, Markus 11 ayat 22, di situ firman Tuhan berkata, Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Dalam versi King James, saudara, di situ dikatakan bahwa have faith in God, atau milikilah iman Allah. Nah saudara, ternyata untuk kita datang kepada Allah, supaya kita berkenan kepadanya, kita harus memiliki iman Allah. Dan ini yang akan kita renungkan, kita bicarakan pada pagi hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana sebenarnya iman yang dimaksudkan oleh Allah dalam Markus 11 ayat 22 ini? Bagaimana caranya kita bisa memiliki iman Allah? Dan bagaimana caranya atau kenapa kita harus pakai iman Allah, saudara, untuk datang kepada Allah? Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bahwa dalam firman Tuhan ada beberapa hal yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dari Allah lah yang berkenan kepadanya. Ada beberapa hal dalam firman Tuhan yang bicara bahwa hanya yang berasal dari Allah yang berkenan kepadanya. Nah, mari kita lihat saudara. Kalau kita buka dalam kitab Kejadian,
pasal 2 ayat 18 sampai 23. Saya akan sampaikan kepada saudara. Di situ bicara tentang bagaimana Tuhan menciptakan Hawa. Kenapa Hawa harus diciptakan dari Adam? Atau harus diambil dari Adam, saudara? Pada saat itu Tuhan sudah menciptakan binatang, kemudian binatang itu bawa kepada Adam. Tetapi ketika Adam melihat, Adam tidak menjumpai bahwa ada yang sepadan atau ada yang cocok dengan dia, atau yang berkenan kepada Adam. Sehingga Tuhan perlu membuat Adam tertidur dan Tuhan mengambil atau Allah mengambil rusuk dari Adam dan menciptakan Hawa. Kenapa harus dari Adam? Karena hanya dari Adamlah yang berkenan kepada Adam. Hawa harus diciptakan dari Adam karena hanya dari Adamlah sehingga Hawa itu cocok atau sepadan atau berkenan kepada Adam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita baca dalam kitab Roma 8 ayat 26 sampai 27, di situ dijelaskan bahwa hanya doa yang dilakukan oleh Roh Kudus yang berkenan kepada Allah. Artinya Roh Kudus yang membantu kita berdoa sehingga berkenan kepada Allah. Artinya sesuatu yang kita lakukan lewat doa kita, kita harus pastikan bahwa apa yang kita doakan itu adalah dari Roh Kudus. Artinya apa yang dari Allah, itulah yang berkenan kepada Allah. Sehingga saya ingin sampaikan kepada saudara, demikian pun juga dengan iman. Hanya iman yang dari Allah lah yang berkenan kepadanya. Maka kita harus cari tahu, saudara, iman seperti apa yang dimaksudkan itu. Dalam menghadapi masalah atau persoalan kehidupan kita, saudara. Banyak orang, kalau kita mendengar atau hamba-hamba Tuhan yang mengatakan bahwa kamu harus punya iman, kamu harus percaya. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali meminta supaya Tuhan memberikan kita iman yang besar. Kita berdoa, kalau misalnya saya memiliki iman seperti hamba Tuhan ini, seperti hamba Tuhan itu, maka tentunya semuanya akan beres dalam kehidupan saya. Sehingga saudara seringkali kita meminta supaya Tuhan tambahkan iman saya. Tambahkan Tuhan, kalau bisa saya memperoleh iman yang besar. Saya ingin katakan kepada saudara bahwa iman itu ada sumber. Kita harus tahu sumber iman itu. Dan sumber iman itu, saudara, bukan ada di dalam saya, bukan ada di dalam saudara. Tetapi sumber iman itu adalah di dalam Allah. Atau sumber iman itu berasal dari Allah. Sehingga saudara, permintaan kita seharusnya sekarang ini bukan meminta supaya kita memiliki iman yang besar, saudara. Tetapi kita harus mengetahui bagaimana caranya kita tahu bahwa iman yang kita miliki itu berasal dari Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita seharusnya bertanya seperti ini. Kenapa? Karena bukan karena sumber itu dari kita, saudara. Tetapi kita harus pastikan bahwa iman kita itu berasal dari Allah. Sekarang jadi pertanyaan, di mana atau dari mana sumber iman itu yang kita bisa lihat dalam firman Tuhan? Mari kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat 9. 1 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Jadi iman adalah karunia yang Tuhan berikan, saudara. Dari Roh Kudus kepada saya dan saudara. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa sumber iman kita itu dari Roh Kudus. Kemudian kalau kita buka dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Firman Tuhan berkata bahwa jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara tidak bisa beriman kalau saudara tidak tahu bahwa sumbernya dari firman Kristus atau dari Allah. Sehingga apa yang saudara dengar hari ini itu akan menentukan imanmu. Kalau engkau mendengar sesuatu yang bukan berdasarkan firman, maka engkau tidak akan memiliki iman.
Karena sumber iman itu ada di dalam firman. Galatia 5 ayat 22, saudara, kita buka Galatia 5 ayat 22. Firman Tuhan berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Dalam versi King James Version, saudara, kesetiaan diartikan sebagai faith atau iman. Sehingga saya bisa sampaikan kepada saudara bahwa buah roh salah satunya adalah iman atau kesetiaan. Dari sini saya ingin sampaikan bahwa Allah yang memberikan iman kepada saya dan saudara. Karena sumber iman itu dari Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana caranya Allah akan membuat manusia percaya kepadanya? Di dalam diri Allah, Allah mempunyai satu sifat yang dapat membuat manusia percaya kepadanya. Sekali lagi saudara, di dalam diri Allah, Allah mempunyai satu sifat yang dapat membuat manusia percaya kepadanya. Bagaimana itu, saudara? Kata percaya, saudara, kalau kita lihat dalam Alkitab, pertama kali ditulis dalam kitab Kejadian 15 ayat 6. Mari kita buka kitab Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Apa yang membuat Abraham bisa percaya kepada Tuhan? Kenapa Abraham bisa percaya kepada Tuhan, saudara? Hal apa yang Tuhan berikan atau hal apa yang Tuhan sampaikan sehingga Abraham bisa percaya kepada Tuhan? Ini satu pertanyaan. Nah, kita bisa lihat dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kalau kita buka dari ayat 1, Kejadian 15 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Akulah perisaimu. Upamu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah. Apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ayat yang kelima, lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudara, dari ayat 1 sampai ayat yang kelima, ketika Abraham dalam penantiannya untuk memperoleh seorang anak, Tuhan datang kepadanya. Dan pada saat itu, Tuhan berfirman, jangan takut Abraham, akulah perisaimu, upamu akan sangat besar. Tetapi Abraham mengeluh karena Abraham belum memperoleh seorang anak. Sehingga pada saat itu Abraham mengatakan bahwa hambaku Eliezer yang akan mewarisi semuanya. Tetapi Tuhan berkata bahwa bukan, Eliezer tidak akan pernah mewarisi, tetapi dari anak Abraham lah. Sehingga Tuhan perlu menyampaikan firman di dalam ayat 4. Kalau kita buka dalam ayat 4. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Ini adalah janji, saudara. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, ketika Abraham mendengar firman itu, Abraham percaya terhadap janji itu.
Inilah yang membuat Abraham percaya. Karena apa? Karena Tuhan berbicara kepadanya lewat firman-Nya. Dan itulah janji. Jadi Abraham percaya karena janji. Kalau Allah atau Tuhan tidak berjanji kepada Abraham, maka Abraham tidak akan percaya. Jadi dasar kepercayaan Abraham adalah karena janji Allah. Saudara, kalau kita buka penjelasan lebih lanjut dalam kitab Roma 4. Roma 4 ayat 18 sampai 22. Kita akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut, saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang, atau Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Selanjutnya, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Saudara, Roma 4 mulai dari ayat 18 sampai 22 menjelaskan lebih lanjut bagaimana Abraham bisa percaya kepada Allah. Pada saat itu posisi Abraham secara manusia tidak memiliki harapan. Abraham sudah tua. Istrinya Sarah, kandungannya terlalu tertutup. Tetapi firman Tuhan berkata dalam ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Abraham hanya melihat janji Allah. Itulah sumber iman Abraham. Karena dia melihat Allah berjanji kepadanya, sehingga dia percaya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Ibrani 11 ayat 11. Dalam Ibrani 11 ayat 11. Karena iman, ia atau Abraham juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Di sini dikatakan bahwa walaupun usianya sudah lewat, tetapi Abraham tetap percaya janji itu. Dia percaya bahwa Allah yang memberikan janji itu setia, saudara. Inilah sumber iman Abraham. Abraham tetap percaya bahwa Allah setia dan dia akan menepati janjinya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman yang Tuhan sampaikan kepada Abraham, mungkin saudara berpikir atau saudara bertanya, ini kan untuk Abraham, bukan untuk saya. Abraham bedalah. Abraham sebagai bapak orang beriman, tetapi saya apa? Mari kita buka, saudara. Roma 4 ayat 23. Roma 4 ayat 23. Kita sambung pembacaan tadi. Di mana pada saat itu, kalau kita lihat dalam Roma 4, mulai 18 sampai 22, di situ disampaikan bahwa Abraham percaya terhadap janji Tuhan, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Ayat 23, kata-kata ini, yaitu hal diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Artinya, saudara, bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada Abraham bukan cuma ditujukan kepada Abraham. Ayat 24 berkata, tetapi ditulis juga untuk kita.
Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Coba kita buka di ayat 24. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Bagaimana Allah memperhitungkan? Karena kita percaya kepada Dia. Kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Artinya saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa ketika Allah berjanji kepada Abraham dan Abraham percaya sehingga hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran, maka ini juga diberikan kepada saya dan saudara. Yang dimaksud diperhitungkan itu bukan cuma untuk Abraham, tetapi untuk saya dan saudara. Kalau kita percaya, firman Tuhan berkata dalam Roma 4 ayat 24, kita percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Firman Tuhan berkata bahwa itu juga diperhitungkan kepada kita. Artinya kita dianggap benar oleh Allah. Karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati dan dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi saudara, saya ingin katakan kepada saudara bahwa dasar Abraham percaya itu adalah janji. Atau sumber kenapa Abraham bisa percaya kepada Allah itu adalah karena Allah berjanji. Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia fokus kepada janji Allah. Inilah yang disebut dengan iman yang berasal dari Allah, saudara. Ibrani 6 ayat 13 sampai 17. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Bayangkan. Untuk membuktikan bahwa janji Allah, bahwa Allah setia akan menepati janjinya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Bayangkan saudara, untuk meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, Allah mengikat dirinya dengan sumpah. Inilah dasar, inilah sumber kita untuk percaya kepada Allah. Bahwa Dia setia. Dan Dia bersumpah bahwa Dia akan menepati janjinya kepada saya dan saudara. Sehingga saudara, dalam keadaan seperti ini ketika kita mengetahui kebenaran firman Tuhan, kita cukup fokus kepada Allah. Sekarang pertanyaannya yang harus kita tanyakan, apakah Allah bisa mengingkari janjinya? Apakah Allah bisa diandalkan? Apakah Allah setia? Apakah Allah patut dipercaya? Saudara, iman tidak berdasarkan kebaikan saya dan saudara. Kesetiaan saya dan saudara. Karena sumber iman bukan berasal dari dalam diri kita, tetapi sumber iman berasal dari Allah. Semakin kita memandang Allah, semakin kita melihat kebaikannya, semakin kita melihat janjinya, semakin kita melihat kesetiaannya, maka kita akan semakin memiliki iman. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak pernah melihat kebaikan Allah, kita tidak pernah menganggap bahwa Allah itu baik, kita tidak pernah menganggap bahwa Allah itu setia akan janjinya, maka kita tidak akan pernah memiliki iman. Saudara, ketika kita menyerahkan persoalan kita kepada orang lain, contohnya misalnya
kita mempercayakan seseorang untuk suatu jabatan, saudara. Maka ketika kita mempercayakan seseorang menduduki jabatan tertentu, kita pasti hanya melihat kemampuan orang itu. Apakah orang itu memiliki kualifikasi yang tepat? Apakah dia orang yang jujur? Apakah dia orang yang baik? Apakah dia orang yang bisa diandalkan untuk menduduki jabatan itu, saudara? Kita tidak akan melihat ke dalam diri kita, apakah kita percaya kepadanya. Tetapi kita akan melihat orang itu ketika kita menganggap bahwa dia memiliki kualifikasi sesuai dengan yang kita inginkan. Disitulah timbul kepercayaan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin katakan kepada saudara, kalau kita tidak berani menyerahkan diri kita kepada Tuhan, sesungguhnya bukan karena alasan kita tidak memiliki iman, tetapi sebenarnya kita tidak percaya bahwa Allah sanggup. Kita tidak percaya bahwa Allah bisa menepati janji. Allah itu adalah Allah yang setia. Dia akan menepati janjinya. Dan dia Allah yang sanggup, dia memiliki kuasa, saudara. Dia dapat dipercaya. Dia dapat diandalkan. Sehingga dari sini, saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa iman adalah suatu kepercayaan yang dibangun berdasarkan fakta yang kita ketahui tentang orang itu. Kalau kita tidak mengetahui tentang keadaan orang itu, kemampuannya, apa yang ada di dalam dirinya, maka kita tidak akan percaya. Jadi iman adalah fakta yang kita ketahui tentang orang yang kita percayai. Kalau kita tahu berdasarkan firman Tuhan bahwa Allah kita setia, kita tahu berdasarkan firman Tuhan, kita percaya bahwa dia pasti akan menepati janjinya, maka berarti kita punya iman kepada Allah. Berarti Allah telah mengaruniakan iman itu kepada kita, saudara. Jadi yang kita butuhkan sekarang ini bukan bagaimana kita memiliki iman yang besar sehingga kita berdoa supaya meminta iman yang besar, tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah bagaimana kita mengetahui Allah yang sebenarnya. Bagaimana kita mengenal dia sebagai Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu setia, Allah yang selalu menepati janjinya. Dan dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Janji Allah, saudara, tertulis dalam firman Tuhan. Kalau kita bisa lihat, bisa baca dalam firman Tuhan, di situ banyak janji Allah. Kita mengetahui firman Tuhan, berarti kita mengetahui bahwa Allah bisa dipercayai. Jadi apakah iman itu? Iman adalah berpegang kepada firman Allah. Dan kita mendoakan supaya janji itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Kata iman, saudara, pertama kali ditulis dalam kitab Matius 8 ayat 10. Mari kita buka Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Pembacaan ini bicara tentang seorang perwira yang datang kepada Yesus karena hambanya sakit. Kemudian dia mengatakan kepada Tuhan Yesus, "Cukup satu kata saja, maka saya percaya hamba saya sembuh." Artinya, saudara, perwira ini dia percaya bahwa Yesus punya kuasa lewat perkataannya. Itulah dasar imannya, itulah sumber imannya. Kalau dia tidak pernah mengetahui bahwa mulut Yesus atau firman yang keluar dari Yesus itu punya kuasa, maka dia tidak akan pernah mengungkapkan kalimat itu. Tetapi karena dia percaya bahwa di balik perkataan Yesus ada kuasa, sekalipun Yesus tidak hadir di tempat di mana hambanya sakit, dia percaya bahwa mujizat pasti terjadi dengan perkataan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan Yesus perlu menyampaikan bahwa perwira ini memiliki iman yang besar. Artinya percaya terhadap apa perkataan Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan,
saya ingin sampaikan kepada saudara bahwa bukan tentang iman kecil atau tentang iman besar. Yang penting adalah jika Allah telah menjanjikan sesuatu kepada kita, apakah mungkin Allah berdusta? Apakah mungkin Allah berbohong dan tidak akan menepati janjinya? Kita akan buka 3 ayat terakhir, saudara. Roma 4 ayat 21. Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Dari firman ini kita tahu bahwa Allah akan melaksanakan apa yang Dia janjikan. Saudara tidak perlu khawatir. Apa yang Dia janjikan itu akan Dia laksanakan kepada saya dan saudara. Ibrani 10 ayat 23. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Sudah 2 ayat saya sampaikan kepada saudara bahwa Allah setia untuk menepati janjinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Ayat terakhir. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Manusia boleh tidak setia, tetapi Allah saya dan saudara, Dia tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal firman-Nya. Allah dan firman adalah satu. Ketika Dia berfirman, ketika Dia menyampaikan janjinya, maka Dia akan setia untuk menepati janjinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu sekarang ini marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Diri saya dan saudara bukanlah sumber iman. Kita jangan bertanya, apakah saya mempunyai iman? Apakah iman saya cukup? Tidak ada gunanya kita bertanya seperti itu. Karena semakin kita bertanya apakah kita memiliki iman, maka semakin kita tidak memiliki iman itu. Tetapi kita harus bertanya, saudara, kepada Allah. Apakah kasih Allah kepada saya dan saudara akan berubah? Saya katakan tidak. Apakah Tuhan akan mengingkari janjinya? Firman Tuhan berkata Dia tidak akan mengingkari janjinya. Apakah Tuhan sanggup melaksanakan janjinya? Dia sanggup untuk melaksanakan janjinya. Dan Dia telah membuktikan dalam firman Tuhan. Apakah Tuhan dapat dipercaya? Saya ingin katakan kepada saudara, percayalah kepada Tuhan. Karena Dia bisa kita andalkan. Apakah Tuhan bisa menjadi tempat sandaran kehidupan kita? Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi di dalam Allah atau di dalam Tuhan cuma ada kata ya. Janjinya ya dan amin. Dan Dia akan genapi itu dalam kehidupan saya dan saudara. Jangan cari dalam kehidupan kita. Jangan cari di dalam kita apakah kita memiliki iman. Tetapi carilah kepada Allah. Di dalam Allah sumber iman itu. Dan hanya sumber iman dari Allah yang akan memberkati saya dan saudara. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah ini memberkati saudara. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar kami tentang iman. Bagaimana kami mengetahui bahwa sumber iman bukan berasal dari diri kami, tetapi sumber iman berasal dari Tuhan. Ketika kami percaya terhadap janji Tuhan, maka kami telah memiliki iman yang berasal dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan dan saatnya kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa kami, menanggung segala kutuk, kelemahan, dan sakit penyakit kami. Terima kasih karena tubuh Tuhan Yesus telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib, supaya kami semua yang percaya, maka hari ini kami menerima kesembuhan, dan kami diberikan kesehatan ilahi. Kami bersyukur untuk darah Tuhan Yesus yang telah dicurahkan di atas kayu salib, supaya kami semua yang percaya, dosa kami diampuni, dan kami dibenarkan sebagai anak-anak-Mu. Saat ini kami akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kami percaya kami ada di dalam Kristus. Kristus di dalam kami. Dan kami hidup oleh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Saudara, mari kita buka 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti sebagai tubuh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah saudara, bahwa ini benar-benar tubuh Kristus. Kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertikam, tergantung, dipaku, dilukai, disakiti, dipecah-pecahkan di atas kayu salib. Sehingga kami semua yang percaya telah diberikan keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan sorga. Dan telah menyembuhkan tubuh kami dari segala sakit penyakit, sehingga tubuh kami sehat sempurna. Karena oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, segala sakit penyakit telah disembuhkan. Artinya tidak ada lagi sakit penyakit yang berkuasa atas tubuh kami. Dan telah membebaskan kami dari segala kutuk. Karena kami percaya segala sakit penyakit, segala kutuk, segala dosa telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Segala sakit penyakit, apapun namanya, apapun bentuknya, tidak berkuasa atas tubuhku. Karena tubuhku adalah bait Allah, tempat Roh Allah tinggal. Tubuhku telah dibayar lunas dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk tubuhmu yang telah dipecah-pecahkan ini. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah makanan yang sebenarnya. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat anggur sebagai darah Tuhan Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal dan yang sempurna, yang telah memberikan kami, orang percaya, pengampunan dan penebusan atas segala dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Oleh korban darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua yang percaya, di dalam Kristus kami dibenarkan dan dimeteraikan sebagai keluarga kerajaan Allah. Kami bersyukur oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, kami yang telah dibenarkan. Kami berhak terhadap berkat orang benar, yaitu kami terima kesembuhan, kami terima kemakmuran, kami terima pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan. Kami terima kehidupan di dalam Kristus, dan kami berkuasa oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup kami bukan kami lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah minuman yang sebenarnya. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari setiapnya sudah bersatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus buat setiap tubuh dan darah Tuhan Yesus yang menyucikan, yang menyembuhkan, bahkan menyempurnakan setiap kita. Haleluya Tuhan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku.
pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Saudara, siapkan minyak saudara. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini diberkati sebagai sarana dari Tuhan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Minyak ini diberkati untuk memanifestasikan kuasa dari sorga. Ketika dioleskan kepada yang sakit disembuhkan. Dioleskan di tanah manapun tempat tanah itu diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minyak ini diberkati menjadi minyak urapan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita akan berdoa, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saudara yang ada di rumah, apapun pergumulan masalah saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Saudara berdoa hari ini, sampaikan semua permohonan kepada Tuhan, imani, percaya bahwa janji Tuhan, Dia adalah Allah yang selalu setia menepati janjinya. Kalau apa yang ada dalam firman Tuhan, saudara percaya itu akan terjadi dalam kehidupan saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, diberkati Presiden Joko Widodo dan semua jajarannya yang sekarang ini sedang berusaha Tuhan untuk mencegah penyebaran virus corona. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan dari sorga. Berkati aparat keamanan TNI Polri sehingga mereka bisa menjaga keamanan di tengah-tengah bangsa kami. Berkati para dokter, para perawat yang sekarang ini sedang merawat para pasien Tuhan. Baik mereka yang terjangkit virus corona dan penyakit lainnya, Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dari surga. Dan khusus mereka yang sakit, yang sekarang ini terbaring di rumah sakit, yang sekarang sedang sakit virus corona, Engkau yang mendengarkan siaran ini, taruh tanganmu di dada, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Di atas kayu salib Tuhan Yesus sudah berkorban, mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa, menanggung segala kutuk, kelemahan dan sakit penyakitmu. Percayalah bahwa oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Engkau telah disembuhkan. Bapa, kami bersyukur Engkau menjamah setiap yang sakit. Kami percaya hari ini oleh bilur Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, mereka sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan. Mereka yang hari ini yang ada di rumah, mungkin dalam tekanan beban berat dalam kehidupan mereka, mungkin usaha mereka Tuhan sedang dalam masa-masa sulit, atau mereka yang di PHK, yang tidak memiliki pekerjaan. Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, berikan mereka hikmat dari sorga untuk apa yang telah Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Apapun yang ada pada mereka Tuhan, Tuhan berkati supaya mereka boleh melaksanakan tanggung jawab, mereka boleh bekerja kembali Tuhan. Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik, Tuhan berikan usaha yang terbaik. Siapapun Tuhan yang ada di rumah akhir-akhir ini, Tuhan berikan mereka hikmat untuk menentukan pilihan, menentukan keputusan yang tepat untuk memulai usaha atau mulai bekerja dan lain sebagainya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Diberkati kami, keluarga kami, dimanapun kami berada. Kami percaya dalam perlindungan penyertaan Tuhan sempurna. Bapa, kami berdoa buat gereja kami, diberkati mulai dari gembala sidang kami, Senior Pastor Daniel Julian Lau, diberkati. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang sempurna, dari ujung rambut sampai ujung kaki diberkati, sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pun keluarga, Ibu Erni, anak-anak, menantu, cucu-cucu diberkati Tuhan. Kami serahkan keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Semua kami yang melayani Tuhan di 8 cabang His Grace, Tuhan memberkati. Semua jemaat diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada di tengah-tengah kami. Engkau selalu menjaga kami, memelihara kehidupan kami. Saudara, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sama-sama kita katakan amin. Demikianlah ibadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Dia segala puji